Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Ruang Hati. Sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Bersama saya, Rahil Farida. Bagaimana kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam limpahan rahmat, ridho, serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan anak, yaitu keterlambatan bicara pada anak, kapan perlu khawatir. Untuk itu para bunda, para ayah silakan merapat karena kita akan ngobrol bersama dokter spesialis anak yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dokter Alfi Lavina SPA MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam, Bella. Selamat datang dan terima kasih sudah bisa hadir di Ruang Hati. Terima kasih saya udah diundang di acara ini. Bu Dokter, tumbuh kembang anak yang sesuai dengan usianya. Milestone-nya itu menjadi semacam prioritas ya bagi orang tua untuk bisa mencapai. Benar. Itu semua betul. Nah, tapi dalam perjalanannya kan ada aja tuh gangguannya, hambatannya ya kan. Nah, salah satunya kalau semama yang bisa dilihat nih kan tinggi badan, berat badan gitu ya. Dan satu lagi adalah perkembangan bicara. Iya. Bahasa. Apalagi kalau udah kumpul tuh seusianya kan, atau kumpul keluarga besar kelihatan tuh kok ngomongnya masih belum lancar ya. Iya, kok masih belum jelas kayak temen-temennya gitu. Bunda-bundanya biasanya langsung khawatir tuh, Dok. Nah, ini gimana sih, Dok, terkait keterlambatan bicara pada anak? Benar. Perkembangan bicara memang merupakan perkembangan yang penting ya dalam perkembangan anak. Kenapa? Karena merupakan kunci dari kemampuan belajar anak, kemampuan sosial anak di kemudian hari. Jadi penting sekali kita mengenali kapan anak kita terlambat bicara gitu ya. Dan ternyata memang cukup banyak ya anak yang mengalami gangguan bicara ya. Mulai 10 sampai 5 sampai 10%. Jadi artinya satu di antara 10 anak itu ada yang mengalami gangguan bicara. Karena itu kita penting nih mengenali sejak dini. Karena kalau kita bisa kenal nih anak kita, oh ternyata terlambat bicara ya, kita cepet-cepet bawa ke dokter ya, biar bisa tahu penyebabnya apa dan diberikan terapi sedini mungkin. Karena anak pada 2 tahun pertama itu pertumbuhan perkembangan otaknya pesat sekali. Justru pada saat itu kita bisa memberikan suatu pembelajaran, terapi, input, biar hasilnya lebih baik. Lebih baik. Nah, jadi penasaran nih, Dok. Sebenarnya perkembangan bicara pada anak mulai usia berapa sih kita bisa lihat tuh gimana? Ya, kan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak biasanya umur 2 tahun, 3 tahun baru sadar ya kok anak saya nggak keluar satu kata pun ya. Padahal sebenarnya kita udah bisa tahu dari perkembangan bicara anak tuh mulai lahir sebenarnya. Sejak lahir. Jadi bicara itu sebenarnya ada 2 ya, reseptif dan ekspresif. Reseptif artinya kita mengerti, kita paham nih. Misalnya Bu Ella nanya ke saya pahami dulu nih pertanyaannya apa. Itu namanya reseptif. Jadi kita paham nih apa pertanyaannya. Kemudian saya mengeluarkan jawaban dengan berbicara. Nah, itu ekspresifnya. Nah, jadi kalau bicara itu memang ada reseptif dan ekspresif. Nah, kalau pada bayi-bayi nih ya, taunya dari mana ya? Kalau misalnya kita ibu-ibu suka cerita nih, Dok kok anak saya kaget-kaget ya, kenapa ya Dok, kejang atau kaget-kaget ya? Itu sebenarnya respon anak terhadap suara. Jadi anak kaget mendengar ada suara keras, dia kayak kejut-kejut gitu ya. Nah, itu sebenarnya justru bagus. Itu semuanya sebenarnya itu normal. Itu sebenarnya respon atau reseptif dari bicara tersebut. Dan ekspresifnya apa? Bayi menangis. Itu bicaranya menangis. Jadi kalau misalnya ada bayi yang nggak menangis ya kita hati-hati, bayi harus menangis. Justru masalah nih kalau nggak menangis ya. Iya. Umur 2 sampai 4 bulan, bayi sudah mulai tertarik akan bunyi suara, misalnya cing 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 cing. Dia akan mencari sumber bunyi itu, dan umur 2-4 bulan dia
udah tersenyum sosial, udah ketawa-ketawa dengan orang tua atau pengasuhnya ya. Kemudian dia sudah mengeluarkan suara cooing, kung, ya itu sebenarnya bicara. Jadi cara dia berkomunikasi. Iya, benar. Umur 6 bulan bayi itu udah bisa menengok kalau dipanggil. Misalnya Muhammad dia akan menengok, Aisyah dia akan menengok. Jadi umur 6 bulan sudah biasa bisa ya. Kemudian dia udah babbling, bicara da, ba, ta. Nah, usia 6 bulan. 6 bulan ya kata-kata pertama ya. Nah, usia 9 bulan dia sudah paham perintah verbal dengan gestur ya. Jadi misalnya orang tuanya bilang, "Dede, dada," dia ikut dada. Kemudian 9 bulan dia juga bisa menunjuk. Misalnya mau minum susu, minta sesuatu dia akan nunjuk gitu ya. Dia itu sebenarnya termasuk bahasa ya dan bicara. Kemudian 12 bulan dia bisa mengikuti perintah verbal ya. Artinya kita nggak usah memperagakan, "Dek kita tendang bola," dia nggak usah peragakan, dia tendang bolanya dia bisa menendang ya. Kemudian 12 bulan dia sudah mulai mengucapkan kata-kata satu suku kata ya, misalnya manggil mama jadi ma, mobil bil gitu ya, susu cu, ya itu udah bisa ya. Oh jadi memang tahapannya tuh sepenggal dulu ya, satu untuk kata dulu ya untuk yang 12 ya. bulan. 15 bulan anak sudah bisa menunjuk anggota tubuhnya. Dia mata mana mata, dia pegang mata. Hidung mana hidung, pegang hidung ya. Dan 15 bulan udah bisa satu kata gitu ya. Biasanya paling sederhana tuh mama atau papa gitu ya. Nah umur 1,5 tahun atau 18 bulan dia udah bisa 20 kata. Oh udah lebih banyak ya. Usia 2 tahun dia sudah sebenarnya udah 100-200 kata. Dan dia sudah bisa merangkai kalimat yang terdiri dari 2 kata. Misalnya mau makan, mau main, mau minum, nah itu udah bisa tuh. Nah umur 3 tahun dia sudah bisa mengikuti perintah 2 langkah. Misalnya dia ambil bola masukin ke ranjang, ambil gelas taruh di meja. Nah dia sudah paham. Kemudian umur 3 tahun dia sudah bisa, sebenarnya udah bisa bercerita ya, udah lancar, kalimatnya juga udah terdiri 3 kata. 3 tahun udah 3 kata kalimatnya. Kemudian yang paling penting orang-orang yang tidak di luar rumah, yang di luar rumah anak itu mengerti, paham. Jangan hanya orang tuanya atau pengasuhnya yang paham. Yang tahu ngomong apa sih. Iya gitu benar. Ya. Jadi itu perkembangan bicara pada anak. Nah sekarang kalau sama dengan seluruh milestone itu di usia-usianya. Nah indikator keterlambatan bicaranya itu gimana tuh kita bisa tahu? Iya kan jadi biasanya memang kita tunggu dulu ya. Tapi ada yang nggak bisa kita tunggu nih ya. Misalnya kalau umur 2 bulan, usia 2 bulan ya kok dia nggak bereaksi terhadap bunyi suara ya, itu sebenarnya kita harus sudah curiga ya, apa ada gangguan pendengaran atau yang lainnya. Jadi 4 bulan dia nggak ada keinginan untuk komunikasi, misalnya nggak ada senyum sosial gitu ya, datar aja ekspresinya. Itu red flag ya dok ya. Red flag. Jadi sebenarnya kita dari 4 bulan sudah bisa, dari 2 bulan 4 bulan sebenarnya sudah bisa tahu ya, anak ini ada apa ya dengan anak kita. Nah umur 6 bulan dia kalau tidak menengok juga, dipanggil tidak menengok juga itu red flag, tanda bahaya dari kemampuan bicara ya gitu ya. Tidak menengok, tidak melirik kalau dipanggil, cuek aja, itu merupakan gangguan bicara. Ada apa nih? Ya. Terus 12 bulan kalau dia nggak bisa babbling, dia tidak keluar dada, ba ya, itu juga merupakan red flags. Kemudian 1,5 tahun hanya bisa 2 kata, itu red flags. Kemudian umur 1-2 tahun kalau hanya bisa 25 kata, itu juga merupakan red flags ya. Umur 3 tahun juga begitu, jadi kurang dari 200 kata dan dia belum bisa merangkai kalimat dari 2-3 kata, itu juga merupakan red flags. Jadi kita harus tahu red flags itu. Sebenarnya apa dok yang jadi penyebabnya biasanya dok? Nah, penyebabnya ada yang paling sering ya. Jadi penyebabnya ada gangguan bicara ekspresif. Jadi gangguan bicara ekspresif itu anak belum bisa bicara, tapi sebenarnya kecerdasannya, kognitifnya itu masih normal ya, normal aja. Jadi dia paham nih, dia ambil gelas, dia tendang bola, dia paham, tapi dia tidak bisa bicara. Ini sebenarnya
paling sering yang terjadi, dia belum bisa bicara. Nah, yang kedua gangguan pendengaran. Nah, jadi kita karena nggak denger ya nggak bisa, jadi nggak bisa bicara. Nah, oleh karena itu sebenarnya bayi harus di screening ya pendengaran dari bayi usia kurang dari 1 bulan. Bayi kita mendengar atau enggak? Kalau di rumah sakit beberapa sudah ada yang melakukan itu. Jadi begitu bayi lahir dia diperiksa pendengarannya OAE. Jadi itu penting sebenarnya screening. Di negara-negara maju sebenarnya sudah ada seperti itu. Nah, yang ketiga global delay development. Jadi gangguan keterlambatan global. Artinya secara umumnya memang terlambat. Ya, jadi tidak hanya terlambat di gangguan bicara, tapi dia perkembangan yang lain, misalnya motorik kasar, motorik halus, misalnya umur 2 tahun baru bisa jalan, umur 1 tahun baru bisa duduk. Nah, biasanya umumnya anak ini memang kecerdasannya kurang. Jadi nanti umur 5 tahun harus dites IQ biar tahu dia cocoknya sekolah di mana. Yang keempat ini Autism Spectrum Disorder atau ASD. Nah, Autism Spectrum Disorder ini harus ada 3 kriteria nih. Jadi ada keterlambatan bicara, ada gangguan interaksi sosial, jadi anaknya tuh tidak mau bermain dengan temannya, asik main sendiri, kehidupan sendiri ya, gitu. Ekspresinya datar, kontak matanya biasanya kalau kita ajak ngobrol dia tidak mau melihat wajah kita. Nah, itu ada gangguan interaksi sosial. Nah, yang ketiga adalah repetitive behavior. Jadi anaknya melakukan perilaku seperti ngepak-ngepak tangan, flapping hand gitu ya. Kalau anak toddler biasanya suka ada juga sih ya, atau puter-puter, spinning. Tapi biasanya nggak sesering anak ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah, dia harus memenuhi kriteria tersebut. Yang terakhir suara. Jadi ada gangguan pengeluaran suara karena misalnya ada bibir sumbing, ada celah di langit-langit. Jadi memang secara fisiknya ya. Secara fisiknya atau gangguan saraf yang sehingga otot-otot rahangnya, otot-otot bicaranya lemah sehingga susah mengeluarkan suara. Oke. Tapi sebenarnya Dok, kalau misalnya sebenarnya normal semua itu, cuman telat gitu loh Dok. Apa kurang stimulasi, apa kebanyakan nonton TV, screen time tinggi tuh ngaruh nggak sih Dok? Bisa pengaruh ya. Tapi biasanya kalau anak yang kurang terstimulasi, dia umur 2 tahun dia akan catch up sendiri ya. Tapi bakal ngejar ya. Ya, tapi prinsipnya tetap mau dia penyebabnya apapun, kalau kita tahu anak kita terlambat bicara, tetap harus kita bawa ke dokter, kita terapi. Apa itu penyebabnya memang kurang stimulasi, apa memang gangguan bicara ekspresi aja, atau mungkin ASD atau Global Delay Development, ya tetap harus kita harus diperiksakan dan nggak boleh terlambat ya, karena itu lagi. Nah, umur 2-3 tahun tuh otak sedang berkembang. Jadi kita punya kesempatan di situ tuh. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 atau 3 tahun di terapi, itu akan kehilangan kesempatan yang lebih baik ketimbang di masa-masa itu untuk anak diberikan terapi pembelajaran. Jadi sebenarnya ketika itu terjadi, gimana Dok cara ngatasinya? Tadi harus ke dokter, nanti di dokter akan melakukan terapi gitu gimana? Bisa. Kita pastinya memang ke dokter itu kan memang terapi itu kan biasanya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu. Tapi tentu orang tua juga akan memberikan simulasi di rumah ya, karena kan anak lebih sering di rumah ketimbang di tempat terapi tidak akan cukup. Nanti biasanya sih memang akan dikasih PR oleh terapisnya. Orang tua atau pengasuh harus melakukan PR apa aja gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang perkembangannya normal ya, atau anak-anak yang baru lahir, nah kita ibu-ibu bisa memberikan simulasi ini ya, tanpa kita tahu nih anak kita nggak tahu nih mau terlambat atau tidak tahu. Nah kita bisa memberikan simulasi dari mulai bayi juga kita bisa. Sebenarnya kan dalam masa kandungan juga kita kan bercakap-cakap ya dengan bayi kita, ngajak ngobrol. Dari bayi ya kita bisa dengan cara kita ngajak ngobrol anak melalui aktivitas sehari-hari atau minatnya anak apa gitu ya. Misalnya kalau masih bayi misalnya kita memandikan bayi, kita sembari ngobrol, yuk kita mandi yuk, kita buka bajunya. Ini airnya hangat nih ya, kita mandi ya, ntar komunikasi ya.
Kemudian kalau anak yang lebih udah besar lagi, dia bisa, ini ada kucing, kucingnya bulunya bagus, warnanya putih, kucingnya lari ya ke taman. Nah itu kan aktivitas sekitar kita ya. Nah tapi ingat, kalau kita ngobrol dengan anak, kita harus memberikan jeda untuk merespon anak, untuk mencerna, meresap ya. Jangan yang lihat kucingnya lucunya putih, lari-lari tuh kemana tuh? Akhirnya anak jadi bengong-bengong. Anak jadi bengong-bengong, ibunya ngomong apa ya? Udah terlalu cepet, terlalu iya. Dan kita juga harus senang ya kalau berbicara dengan anak, ekspresi, jangan ogah-ogahan. Anak ya tuh lihat kucingnya, ayam, jadi kita juga sebenarnya nggak tertarik. Anak itu cerdas loh, tahu loh kalau misalnya orang tua kita tuh nggak senang atau nggak senang nih bersama kita. Kemudian kita juga harus memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan kata, misalnya dia mau ngomong bola, kita diamkan aja dulu. Baru kalau misalnya sudah lama tidak bisa menyelesaikan kata, kita bilang bola gitu. Jadi kita dibantu dibantu. Termasuk anak-anak yang sudah bisa bicara 1-2 kalimat ya. Misalnya anak masih terbata-bata, kita jangan kita harus sabar, jangan kenapa gitu, jangan diburu-buru. Jadi kan anak jadi enggan untuk menyelesaikan kalimatnya. Jadi kita harus tenang. Kita juga bisa mengajarkan anak melalui buku cerita ya. Dari kecil juga bisa, dari bayi ya. Buku cerita itu kan nggak harus ada teksnya, tapi gambar-gambar kita kan bisa bercerita juga. Kita juga bisa bernyanyi-nyanyi ya, mengajarkan anak bicara dalam bernyanyi. Misalnya balonku ada, anak 5 meletus balon jauh. Dari belajar kata-kata dari situ. Oh baiklah. Nah itu tadi berarti sebenarnya kita udah mencegah anak keterlambatan bicara dengan cara-cara seperti itu ya dok ya. Sama memang anak usia 2 tahun ke bawah tidak boleh kita beri gadget ya. Gadget itu termasuk tablet, laptop, komputer, TV juga enggak ya dok? Iya, jadi anak kurang dari 2 tahun tuh nggak boleh sama sekali sebenarnya ya. Kalau 2 tahun ke atas ya setengah jam sampai 1 jam. Wah, padahal sebenarnya banyak juga yang menjadiin itu apa ya, kayak semacam babysitternya gitu ya. Tapi apakah mutlak nggak boleh? Sebenarnya nggak juga. Kalau kita menggunakan gadget itu sebagai sarana belajar boleh. Jadi ada interaksi antar kita dengan anak. Misalnya kita membacakan buku lewat digital gitu ya, kan bisa e-book, kita bisa lihat nih ada sapi, peternakan. Nah, kita kan ada interaksi. Jadi sebenarnya nggak boleh tuh anak dibiarkan duduk sendiri, main sendiri tanpa interaksi dari kita. Sebenarnya yang tidak boleh itu. Tapi memang screen time juga nggak boleh terlalu lama ya, karena nanti matanya akan mengalami gangguan refraksi. Oke. Nah, jadi tuh gambarannya gitu ya, Dok. Keterlambatan bicara itu bisa jadi gambaran ada sesuatu yang salah nih. Iya, gitu ya. Iya. Atau kalaupun enggak ya memang terlambat yang harus kita bantu dia untuk belajar itu. Iya benar. Oke deh kalau kayak gitu. Mungkin ada tips atau pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah yang menonton. Iya, jadi yang paling penting adalah ya ibu-ibu harus dan bapak-bapak nih ya, juga kan kita kan mengasuh sama-sama ya ibu dan bapak ya anaknya. Ibu dan bapak harus tahu nih perkembangan milestone anak tuh normalnya seperti apa. Sekarang kan sudah banyak ya informasi-informasi yang dipercaya nih dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Instagram dokter spesialis anak, itu kan banyak yang memberikan infografis. Jadi kita bisa tahu milestone anak kita harusnya apa saja, ada tabel-tabelnya. Atau bisa juga kita download aplikasi Primaku. Apa itu Primaku? Iya, itu aplikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kita bisa tahu berat badan anak kita cukup atau enggak, tingginya cukup atau enggak, kemudian atau berat badannya berlebihan atau tidak gitu ya. Imunisasinya lengkap atau tidak, sama itu perkembangannya udah benar belum, perkembangan anak kita udah sesuai belum ya. Dan kalau nggak sesuai ya kita harus ke dokter anak. Jadi kita harus tahu nih ya, harus tahu dan membawa segera ke dokter. Karena kalau dia terlambat akan kurang baik.
luarannya atau outcome-nya dibandingkan kita bawa segera lebih awal lebih baik ya. Iya. Cuman mungkin pada takut nih pandemi kemarin ke rumah sakit agak ngeri ya. Iya, gitu. Iya. Memang pandemi ini memang tidak ideal ya, tapi kita nggak boleh menunda ya. Begitu pandemi sebulan 2 bulan lagi tinggi-tingginya, sekarang turun ya kita harus bawa segera karena kesempatan itu nggak akan diulang. Kalau anak-anak kesempatan itu akan hilang. Kasihan anaknya. Iya, kasihan anak kita tetap harus segera dibawa ya. Kalau anak di atas 2 tahun kan sebenarnya sudah bisa menggunakan masker. Jadi tidak lebih masalah, aman. harusnya lebih aman ya. Kalau 1,5 tahun memang mungkin harus diajarkan, nggak boleh sebenarnya kalau 1,5 tahun ya. Pakai masker nanti dia menggunakan susah bernafas. Tapi kalau di atas 2 tahun kan sudah bisa. Jadi harusnya bisa gitu. Diajak ke dokter ya. Ke dokter. Terima kasih banyak nih Dok atas sharingnya. Sama-sama. Semoga bermanfaat juga buat para pemirsa yang menyimak pada kesempatan kali ini. Mungkin sampai di sini Dok, kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Ya, insya Allah. Iya. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita terkait keterlambatan bicara pada anak, kapan perlu khawatir. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.